Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tak disangka yang batinnya bergejolak ke kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, di sini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan aku harap juga buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Baik Gemini, semoga nantinya kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di readingan ini dan bijak dalam berkomentar dan menerima readingan ini nantinya ya. Oke, ini ada nyamuk. Sebentar. Oh, oke baik. Kita ke sampel kartunya buat Gemini. Fokus ke kartu ini buat Gemini yang batinnya bergejolak ke kamu. Bagaimana energi seseorang ini? Kita akan cek di sini. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow. Aku senang sekali ya melihat kartu bottom of the deck ini. Ada wedding ring. Pada akhirnya kamu akan menikah bersama dia. Seseorang yang punya gejolak batin yang luar biasa ke kamu. Inilah dia. Union, wedding, marriage, soul connection. Dimana kamu dengan dia punya keterikatan secara batin. Atau memang soul connection kamu itu begitu kuat gitu ya. Sehingga akhirnya takdir akan menyatukan kamu dengan dia. Nah, seseorang ini bagaimana energinya? Kenapa sampai bisa menikah kamu dengan dia? Ya. Dan ternyata dia itu adalah soulmate bagi kamu. Ini, ada soulmate. Dimana dia merasa kamu itu adalah orang yang baik gitu ya. Dan dia melihat kamu itu adalah orang yang perfect bagi dia gitu. Dan intinya itu kamu itu tidak ada cacatnya di mata dia gitu ya. Karena seseorang yang kita cintai, kalau kita mencintai seseorang, secara otomatis kita tidak akan melihat kekurangannya dia. Dan kita akan bisa menerima kekurangannya dia. Dan kita beranggapan dia adalah segalanya. Itulah yang dia lihat dari kamu. Sehingga akhirnya kamu dengan dia menjadi soulmate dan menikah. Dan dia juga punya gairah yang begitu bergejolak terhadap kamu. Batinnya itu menunjukkan kalau kamu adalah masa depan dia. Oke, Gemini. Ini aku rasakan dari energi ini. Dan seseorang ini ya mungkin tidak akan bisa jauh dari kamu. Karena batinnya itu merasa kayak terikat banget dari kamu. Ya, seolah-olah kamu itu adalah penyejuk hatinya. Ya, kamu itu adalah kedamaian bagi dia. Ya, sehingga dia begitu sulit untuk bisa melepaskan kamu dari pandangannya. Mungkin saat ini kamu dengan dia belum terikat ya satu sama lain. Entah ini hanya baru tafsiran gitu ya atau prediksi. Mungkin kamu dengan dia saat ini menjalin satu hubungan pertemanan, menjalin hubungan rekan kerja atau bisnis begitu ya, atau kamu yang LDRan saat ini. Ya. Aku merasakan di sini ada the butterfly, growth ya, inner child. Mungkin ada healing the inner child, di mana mungkin beberapa dari kamu merasakan kamu itu beranggapan atau dia merasa seperti kayak anak kecil gitu ya. Kayak perasaannya tuh bahagia banget, happy banget gitu ya. Saat bertemu dengan kamu, saat melihat foto kamu aja dia merasa kayak bergejolak batinnya. Ini kenapa ya? Kok aku ngeliat fotonya aja
hatiku tenang, hatiku damai, jiwaku begitu sangat bergairah gitu loh. Nah, itu yang mungkin dia rasakan, sehingga ya mungkin dia punya mimpi gitu ya, mimpi untuk bersama dengan kamu, atau mungkin dia beranggapan kalau kita itu akan bisa menjadi soulmate. Karena apa yang aku pikirkan ini terlihat di luar nalar gitu ya. Nah, itu. Sehingga dia merasakan akan mendapatkan sebuah kesempatan nih. Mendapatkan sebuah kesempatan, mendapatkan sebuah peluang, atau dia mungkin menemukan sebuah jalan ya untuk mendekat ke kamu, atau memang sudah takdirnya kamu dengan dia akan bertemu di sini. Oke? Atau mungkin kamu dengan dia dulunya itu uh, terkoneksi ya mungkin di masa-masa kecil dulu gitu ya, di masa-masa sekolah, di mana di sana kamu dengan dia kayak menjalin satu hubungan persahabatan yang begitu erat, dan akhirnya di sini dengan kekuatan batin kamu antara kamu dengan dia ya akhirnya bisa bertemu gitu loh. Terkadang kita nggak bisa mikir ya, jodoh itu kita sulit untuk kita tebak kita. Yang awalnya kita beranggapan dia akan jadi jodoh kita, ternyata tidak. Nah, justru seseorang yang mungkin di luar nalar kita, di bawah bahwasanya dia itu mungkin bahkan pernah kamu yang membenci dia, begitu sangat membenci, ternyata berbalik jadi cinta. Ya, mungkin bisa saja ini terjadi pada kamu. Terkadang kita kayak apa ya, menolak gitu, menolak kehadiran seseorang karena nggak sesuai karakter kriteria kita atau gimana gitu ya. Padahal mungkin kita merasa nyaman sama dia. Ternyata ada ego, ini mungkin ada inner child-nya dia gitu ya. Mungkin ada kekanak-kanakan dia, jiwa kekanak-kanakannya dia itu muncul. Aku mungkin deh aku sama dia karena kita itu seumuran, atau dia itu orang yang kayak ya nggak bukan karakter aku, bukan kriteria aku gitu loh. Ternyata di sana mungkin saat kamu merasa ada rasa benci atau rasa gimana, muncul tiba-tiba aja, kok bisa aku peduli sama dia, kok bisa aku benci dia, sementara dia tidak ngapa-ngapain kok aku bisa muncul rasa ini gitu. Dan ternyata berawal semua dari rasa benci. Akhirnya muncul gejolak batinnya dia itu kayak, kok batin aku memberontak ya, kok batin aku nggak pengen bermusuhan dengan dia ya gitu. Terkadang ada ya seperti itu ya. Gini, aku melihat di sini ada shocking news, ada surprise. Inilah kejutan yang mungkin akan kamu rasakan. Ternyata rasa benci itu berubah menjadi rasa cinta. Entah kenapa ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia lakukan yang membuat kamu akhirnya kayak merasakan keberadaannya, merasakan hatinya, merasakan cintanya, merasakan kenyamanan. Di situ mulai perlahan-perlahan ya ada seperti perubahan dalam hati kamu. Ya, ini aku rasakan. Key on a ring. Arti kata many option. Banyak sih yang menjadikan kamu itu memilih dia. Kenapa? Mungkin dia bisa membuka hati kamu yang mungkin pada awalnya kamu juga punya masa lalu yang begitu cukup sulit dilupakan ya. Ternyata dia dia bisa kayak kayak menghancurkan benteng yang ada di antara kamu dengan dia gitu loh. Ya. Ini aku rasakan. Intinya di sini ada decision, ada yang membatasi antara kamu dengan dia sebenarnya ya. Tetapi akhirnya solusi itu, kunci itu akan kamu temukan. Dia akan bisa membuka semuanya di sini ya. Ini aku lihat Gemini. Oke, seseorang ini begitu sangat bergairah sama kamu ya. Begitu sangat terikat apa ya, batinnya bergejolak. Mungkin saat awalnya itu ya mungkin aku katakan dia benci kamu, tapi ternyata sering kepikiran aja. Apalagi mungkin saat kamu lewat di beranda sosial medianya dia, entah di IG, di Facebook atau di mana atau di Twitter gitu ya. Nah, mungkin dia di situ dia mulai menyadari, kok kamu terus sih yang aku lihat. Ini kenapa sih gitu ya? Apakah ini pertanda? Apakah ini tanda-tanda gitu ya? Aku mulai menyukai kamu atau kamu mulai menyukai aku, ada perasaan antara kita berdua gitu ya. Itu yang mungkin membuat dia akhirnya punya gejolak batin yang benar-benar kayak terikat kuat gitu ya. Oke. Gemini, kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca di sini buat Gemini dari kartu tarot. Seperti apa ceritanya? Ini bisa saja maju mundur ya waktunya, bisa terjadi, sudah terjadi saat ini ataupun ke depannya nanti. Tinggal bagaimana cara kamu menyikapi readingan ini ya.
Oke, sudah 4. Ya. Five of Wands. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Dan di sini juga ada di Hierophant, ada Taurus, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Gemini. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita akan coba lihat. Pada awalnya sih memang terlihat ada konflik antara kamu dengan dia. Ya, ada konflik. Entah ini konflik kamu antara kamu dengan dia, ataukah ini konflik batin dalam diri kamu, atau konflik dengan situasi dan keadaan kamu, di mana kamu belum bisa menerima, nggak mungkin aku mencintai kamu. Oh, nggak mungkin aku tergila-gila sama kamu. Nggak mungkin batin aku memilih kamu, begitu ya. Ada di sini. Karena apa? Karena mungkin kamu pernah disakiti. Karena kamu pernah dikecewakan. Mungkin di dalam hubungan kamu dengan seseorang pernah terjadi mungkin hubungan segitiga, ya, hadirnya orang ketiga, kamu dikhianati, kamu disakiti, dikecewakan dan sebagainya, sampai hati kamu memang terbelah, gitu ya. Oke? Ini sakit sekali ya. Ya mungkin kamu merasa kayak trauma. Makanya kamu seperti tidak ingin mengenal seseorang ataupun dia ya. Karena ini juga bisa vice versa. Mungkin bisa saja dia tidak ingin mengenal cinta terlebih dahulu ya. Makanya dia mungkin berkonflik dengan batinnya dia. Aku belum tahu karena aku masih trauma, aku masih pengen menyembuhkan diri aku gitu loh. Ya. Dari sini aku melihat ada Seven of Wands. Kamu coba untuk bermeditasi, kamu coba untuk kayak merenungi, kamu coba untuk menyadarkan diri kamu bahwasanya sebenarnya sih nggak masalah gitu ya kalau aku mencoba gitu ya. Karena di sini mungkin bisa saja akhirnya kamu dengan dia ditakdirkan untuk bersama karena di sini ada kartu wedding. Oke, gini. Aku merasakan memang benar-benar kayak kamu bertahan, masih bertahan dengan kondisi ini. Mungkin ada rasa benci yang aku katakan tadi, rasa tidak ingin, rasa menutup diri, rasa menarik diri gitu ya, ada. Namun di sini di Hierophant seperti kayak ini ya. Ini ada pertanda yang memang dikirimkan dari langit buat kamu. Seperti takdir yang akan mempersatukan kamu dengan dia. Perlahan-perlahan mungkin ada sih yang dia lakukan ke kamu atau kamu yang melakukan terhadap dia, entah itu menunjukkan atau mungkin mengekspresikan apa yang kamu rasakan ataupun dia rasakan. Di situ mulai terlihat kalau rasa itu akan berubah. Karena ada gejolak batin dalam dirinya dia itu tidak bisa dibohongi. Dia seolah-olah kayak ingin membuang jauh-jauh perasaan itu, tapi nggak bisa. Gejolak batinnya itu begitu kuat ke kamu. Itu yang membuat dia merasa kayak, aku harus merupakan masa lalu. Karena mungkin bisa saja beberapa dari Gemini masih fokus dengan masa lalu. Ya mungkin kamu berharap dengan kesempatan di masa lalu, tapi ternyata itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Mungkin karena mungkin ada cinta yang dulunya begitu besar ya, yang terjadi atau yang terjalin di antara kamu dengan seseorang di masa lalu. Tapi semua itu sudah menjadi kenangan. Sudah menjadi masa lalu. Sekarang saatnya kamu untuk menatap ke depan. Karena di depan ini, ataupun dia ya, mungkin karena ini juga bisa vice versa ya, mungkin di depan ini ada yang dia lihat ataupun kamu lihat masa depan bersama dia, atau dia melihat masa depan bersama kamu. Sehingga dia yakin kalau wedding ini akan bisa dia miliki. Karena bisa dikatakan soulmate. Karena soulmate itu pasti kita merasakan ya, naluri kita, ya intuisi kita, ya terkadang akan menuntun kita kepada jodoh yang benar-benar akan menjadi soulmate bagi kita. Nah ini mungkin yang akan kamu rasakan. Ini yang mungkin akan kamu alami ke depannya ataupun saat ini. Ataupun kamu sudah menemukan soulmate-nya itu. Dan kalau jika kamu sudah menemukan soulmate, ya kamu harus jaga baik-baik. Karena itu adalah masa depan kamu. Karena dari awal kamu sudah berjanji untuk bisa bersama dengan dia selamanya. Disitulah kamu akan merawat hubungan itu. Ya, ini untuk kamu. Karena jika kamu sudah merasakan ini rasa nyaman, ini rasa ketenangan, ya,
batin kamu mungkin begitu sangat kuat dengan dia, ya. Dan pertanda itulah jodoh kamu, itulah soulmate kamu. Semoga aja ini hubungan akan bisa langgeng selamanya, ya Gemini. Ini aku lihat. Nah, buat Gemini mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.